kami dari kelompok 2 menampilkan video kami yang berjudul Transformasi Pemasaran ULOS, Analisis Antropologi Ekonomi Digitalisasi Pasar Tradisional Daerah Wisata Danau Toba dengan mata kuliah Antropologi Ekonomi, dan saya sendiri Eli Cahaya Nurani Simarangkir, NIM 3233122005, dan teman Saya Febiola Borusi Payung dengan NIM 3232122005. Saya Koirunisa dengan NIM 323242-2012. Saya Evelyn Sinaga dengan NIM 3233122057. Selamat menyaksikan! Digital, pasar tradisional di daerah wisata Danau Toba mengalami transformasi yang signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana ulos, kain tradisional Batak, dipasarkan secara digital dan bagaimana perubahan ini mempengaruhi kehidupan masyarakat setempat. Dengan menggunakan analisis antropologi ekonomi, penelitian ini akan menelusuri bagaimana ulos yang dulunya hanya dipasarkan secara lokal, kini dapat dijangkau oleh konsumen dari seluruh Indonesia dan bahkan mancanegara. Ulos yang memiliki motif dan pola unik menjadi salah satu oleh-oleh paling populer di daerah wisata Danau Toba. Dengan semakin meningkatnya konsumsi ulos, banyak penenun baru yang muncul di kawasan ini. Mereka tidak hanya menjual ulos secara langsung ke pemesanan, tetapi juga melalui platform online, sehingga meningkatkan pendapatan masyarakat di situ. Ulos adalah kain tradisional yang berasal dari suku Batak di Sumatera Utara, Indonesia. Kain ini dibuat dengan teknik tenun dan umumnya terbuat dari benang kapas atau wol. Ulos memiliki berbagai warna dan pola yang menggambarkan identitas budaya serta nilai-nilai masyarakat Batak. Ulos sering digunakan dalam berbagai acara adat dan ritual serta sebagai simbol status dan hubungan sosial dalam masyarakat Batak. Sebelum era digitalisasi, penjualan ulos di daerah Danau Toba dilakukan melalui metode pemasaran tradisional yang sangat bergantung pada interaksi langsung antara pengrajin dan konsumen. Ulos, yang merupakan kain tradisional masyarakat Batak, sering dijual di pasar-pasar lokal, pameran budaya, dan acara-acara adat. Menurut Sihombing 2020, metode ini mengharuskan pengrajin untuk hadir secara fisik di lokasi penjualan, di mana mereka dapat memamerkan produk secara langsung kepada konsumen. Hal ini menciptakan hubungan personal yang kuat antara pengrajin dan pembeli, tetapi juga membatasi jangkauan pasar mereka. Banyak pengrajin yang hanya mampu menjangkau pelanggan lokal, sehingga sulit untuk mendapatkan konsumen dari luar daerah. Pemirsa, Danau Toba di Sumatera Utara tidak hanya memiliki keindahan alamnya yang mempesona. Destinasi super prioritas Indonesia ini memiliki kekayaan budaya yang sudah turun-temurun. Salah satunya kain ulos. Kain kebanggaan suku Batak memiliki filosofi tersendiri di balik setiap motifnya yang mempesona. Beli Kreatif Danau Toba Fair 2021 yang diadakan di Summarecon Mall Serpong Tangerang menjadi ajang bagi pelaku UMKM Sumatera Utara untuk mempromosikan produk unggulannya. Pameran yang diikuti oleh 50 peserta ini memperkenalkan karya-karya asli daerah Danau Toba. Salah satunya adalah ulos. Kain yang memiliki nilai adat dan budaya turun-temurun ini menjadi buah tangan favorit bagi wisatawan yang mengunjungi Danau Toba. Ciri khas dari Sumatera Utara, ulos ini, yaitu yang artinya kain atau selimut yang menutupi tubuh manusia pada awal mulanya. Karena saya suka sejarah sih, suka budaya. Jadi saya apalagi mengenai Sumatera Utara.
Selain mempromosikan pariwisata Danau Toba, gelaran Beli Kreatif Danau Toba ini juga bertujuan meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap produk-produk lokal yang dihasilkan oleh para pelaku UMKM, sehingga pelaku ekonomi kreatif bisa kembali bangkit dari pandemi COVID-19. Nanti UMKM-nya yang kita dorong. Nah, kan kita tuh ada 64 juta lebih UMKM. Ya, sekarang kita coba mereka masuk ke digital semua. Sekarang kan baru berapa? 12-13 juta. Kita mau target 30 juta sampai mungkin berapa tahun ke depan. Tentunya Toba mempunyai potensi yang luar biasa sekali, jadi itu kita akan terus ekspor dan dorong. Tadi Pak Luhut juga sudah sampaikan bahwa wisatawan domestik juga sangat tertarik dengan Toba. Ya di dalam rangka pandemi pun juga bahkan meningkat, jadi sebetulnya potensinya masih luar biasa sekali untuk dikembangkan. Melalui kegiatan Beli Kreatif Danau Toba, sudah saatnya kita mendukung gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia ini, sehingga sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dapat segera pulih dan mampu menciptakan kembali lapangan kerja. Perubahan dalam perilaku konsumen dan pola belanja juga mempengaruhi penjualan ulos. Seiring dengan meningkatnya mobilitas masyarakat dan perubahan gaya hidup, banyak konsumen mulai beralih ke metode belanja yang lebih praktis, seperti membeli produk secara online. Meskipun ulos masih dihargai sebagai simbol budaya, konsumen modern cenderung mencari kemudahan dan kecepatan dalam berbelanja. Hal ini membuat pengrajin ulos harus beradaptasi dengan kondisi pasar yang berubah, tetapi dengan keterbatasan yang ada, mereka seringkali tidak dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Sonari tanggal 10 onom. Tanggal 10 onom Februari. Jadi rencanaku akan amanuhor mulai sadario tanggal 10 onom sampai tanggal 20 gratis ongkir seluruh Indonesia. Pemasaran digital merupakan pemanfaatan teknologi di bidang wirausaha yang bertujuan untuk membantu e-commerce memasarkan produk yang mereka miliki dan mengeluarkan kepada konsumen terkait produk-produk yang mereka tawarkan. Salah satu aplikasi yang menjadi media promosi produk-produk lokal yang menyediakan digital marketing adalah TikTok. TikTok baru-baru ini mendapatkan banyak sekali perhatian dari pengguna media sosial, serta memberikan dampak dan pengaruh besar pada bidang kewirausahaan. Telah banyak sekali orang-orang yang menggunakan media sosial TikTok mendapatkan penghasilan yang besar. Seperti pada penjualan tenun ulos yang dilakukan oleh Donald Marbun. Ia merupakan salah satu konten kreator TikTok yang dimana pada akun media sosial seperti TikTok, Facebook, Instagram, dan lain-lain. Dia memasarkan produk-produknya menggunakan media sosial. Hal yang membuat penjualannya menarik ialah pemandangan Danau Toba yang sangat amat indah yang menjadi background ataupun tempat dia melakukan promosi ulos. Hal ini tentunya menarik perhatian pembeli di media sosial. Berdasarkan akun TikTok, Donald Marbun memposting video pada akun TikToknya mengenai kain ulos. Hal ini dilakukan untuk mengenalkan pada para pengguna media sosial ataupun pengikutnya berbagai jenis kain ulos yang dijualnya. Bukan hanya kain ulosnya saja yang bagus, namun pemandangan di belakangnya juga sangat indah, sehingga menarik perhatian para pengguna TikTok untuk menonton video Donald Marbun. Selain TikTok, Instagram juga menjadi tempat mempromosikan produk-produk Donald Marbun yang memiliki 239 postingan, di mana hampir seluruh postingannya berisi tentang kain ulos. Sementara story Instagram miliknya juga sering mengupload kegiatannya mengirim pesanan ulos yang sudah diekspor sampai ke luar negeri. Facebook juga menjadi sarana promosi ulos Donald Marbun. Dengan adanya Facebook, maka akan memperluas jangkauan pengguna media sosial untuk dapat melihat kain tenun ulos yang dijualnya. Selain dari aplikasi sosial media, Donald Marbun juga memiliki website yang dimana isinya adalah segala produk-produk ulos yang ia jual dari website. Disinilah nantinya para pembeli online dari berbagai media sosial akan melakukan pemesanan pada website. Dengan munculnya teknologi digital dan platform media sosial seperti TikTok, Instagram, dan Facebook, pengrajin ulos kini memiliki peluang untuk memperluas jangkauan pasar mereka. Penggunaan media sosial memungkinkan mereka untuk mempromosikan produk secara lebih luas dan menarik perhatian konsumen dengan konten yang kreatif dan informatif. Namun, tantangan masih ada.
Banyak pengrajin yang belum sepenuhnya memahami tren pasar atau cara memanfaatkan teknologi digital secara efektif. Oleh karena itu, pelatihan manajemen keuangan dan pemasaran digital sangat penting untuk memberdayakan pengrajin ulos agar dapat bersaing di pasar yang semakin kompetitif. Pemasaran digital tidak hanya meningkatkan penjualan kain ulos, tetapi juga berperan dalam pelestarian budaya lokal. Dengan memanfaatkan teknologi digital secara optimal, pengrajin ulos dapat menghentikan usaha mereka sambil melestarikan warisan budaya yang kaya.